difference terkait dengan ini sistem persamaan linearnya, ya. Nah, di sini eh, kita punya SPL dalam bentuk siapa yang mau menjelaskan sekarang terkait dengan pembuktian yang eh, ini SPL-nya? Silakan, pakai mau coba stop. Baik, Bu. Sudah kelihatan atau belum, Bu? Sudah. Eh, di sini saya belum begitu tahu ini betul atau salah, Bu. Jadi di sini kan ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa matriks A itu non singular. Non singular itu kan matriks yang determinannya tak nol. Kemudian vektor yang di dalam baris matriks A-nya membentuk himpunan linear independen. Kemudian yang buat di kolomnya juga ngebentuk himpunan yang linear independen. Kemudian juga memiliki solusi unik X sama dengan A inverse B. Kemudian untuk pembuktiannya saya eh, menggunakan metode kofaktor. Jadi dua, kemudian yang di sini tinggal dikali yang matriks dalamnya minus saya menggunakan baris yang ke satu dikalikan dengan kofaktornya min satu, dan yang titik-titik ini nanti ujungnya karena itu rekursif nanti dapat 4 min titik-titik. Nah, buat yang titik-titiknya itu eh, saya lihat polanya itu kan kalau ke barisan itu 2 min 1 0, untuk yang ke kolomnya itu 2 min 1 0. Jadi dia nggak akan dikali sama 0 sehingga determinan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi eh, terbukti bahwa matriks A itu non singular. Begitu, Bu. Enggak, yang di depan itu kan 4 kali sesuatu gitu ya. Yang di Ya, belakang kita nggak tahu titik-titik kali 5 gitu. Nah, yang menunjukkan nggak nol itu kan bisa saja nilainya nol. gimana, Bu? Itu kan bisa saja nilainya nol. Yang tidak nol memang itu akhirnya ada dua suku saja gitu ya. Nah, dari dua suku saja yang mengakibatkan dia tidak nol yang mana? Maaf, Bu, tadi saya putus-putus, Bu. Ya, itu yang dua suku terakhir yang mengakibatkan dia tidak nol itu yang mana? Itu memang tinggal dua suku kan? Iya, Nah, ya, yang mengakibatkan dia tidak nol yang mana? Kan pengurangan bilangan dikurangi bilangan kan belum tentu dia tidak nol, bisa saja nol kalau nilainya sama. saya belum paham, Bu, kalau yang itu, Bu. Ya, itu belum belum bisa dikatakan bahwa nilainya tidak nol gitu ya. Baik, Coba Bu. lihat matriksnya dulu, pakai ke depan. Ya, Anda lihat matriksnya itu matriks yang apa?
N kali N. Ya, terus lebih spesifik lagi. Mhm. Ada yang mau? Matriksnya matriks apa? Hmm. Anda menggunakan Identitas bukan Ibu. kofaktor, oke. Kenapa? Identitas bukan Ibu. Karena dia Identitas. sama Kalau dua-dua itu. identitas itu kalau di diagonalnya itu satu semua, yang lainnya nol. Itu identitas. Kalau yang ini matriks apa namanya? Itu kalau saya transposkan sama nggak nilainya? Sama, Bu. Ya, itu matriks apa itu? A sama dengan A transpos. Matriks simetri bukan Ibu? Matriks simetri, betul. Ya, itu adalah matriks simetri, matriks A. Nah, matriks simetri cirinya adalah kalau A sama dengan A transpos. Ya, apakah matriks simetri itu determinannya tidak nol? Hmm? Matriks simetri. Ya mungkin kalau dari jawaban siapa tadi, jawaban Fakih bisa dilanjutkan Fakih ya. Itu bisa dihitung agak detail gitu ya. Ya, itu bisa agak detail kamu hitungnya. 2, 2, 2 kalau di sana N, yang belakangnya 5. Yang itu juga 5, 5. Cuma yang satu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat N, yang satunya 2 pangkat, sorry, 2 pangkat N min 1, yang satunya 2 pangkat N. 2 pangkat N min 2 kali 2 pangkat N. Ya. Kalaupun dikurangi, dia nggak akan sama nilainya. Itu kan titik-titik dan seterusnya kan ada polanya itu Bakti. Ya. Nilai yang depannya itu loh. Jadi Baik, Bu. nulis nulis Anda itu 4 kali, itu ada polanya. Kalau dia N kali N, berarti yang terakhir itu yang diambil kan 2 itu. Ya enggak? Berarti yang depan itu 2 kali 2 sebanyak N min 2. Benar nggak? Bedeng, Bu. Ya, dikurangi 1, yang belakang tuh N kali eh sorry, bukan N ya. Bentar. Kalau 1 yang diambil adalah
Ya hilang. Nggak ada duanya lagi. Min 1 pangkat, 1 pangkat N min 2. Ya. Ya, itu pasti nilainya nggak 0. Ya. Titik-titiknya kamu ganti sama dengan apa di situ. Oke. Ya, Anda bisa menggunakan caranya pakai atau Anda menggunakan teorema untuk yang matriks simetri. Ya. Matriks simetri dia lebih khusus lagi malah. Diagonalnya dia nilainya nggak 0. Ya. Entry-entry pada diagonalnya nggak. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kemarin yang saya minta Anda buktikan itu adalah determinannya nggak 0. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini kalau yang eliminasi, saya rasa Anda sudah mengenal gitu ya bagaimana membentuk. Nah, ini akan saya skip. Nilai eigennya saya akan skip ya. Saya nggak masuk ke sini. Nah, ini tadi penjelasan A transpose sama dengan A. Nanti Anda bisa membaca dari sini. Kita akan lanjut ke bab berikutnya ya. Ini bab 2 ini. Oke, kita akan langsung lanjut ke sini. Nah, ini mulai dengan persamaan diferensial parsial untuk dua dimensi. Ya, kita bekerja di 2 dimensi. Nah, daerahnya ini berupa bidang, ya. Ini kondisi untuk persamaan panasnya. Ini andaikan yang mau kita panas itu sebuah lempengan kayak gitu ya. Ini kita mau manasi lempengannya tapi tak hingga. Jadi ini ada lempengan gitu. Kita mau panasi dari sini, misalkan sumber panasnya. Eh, pada saat T sama dengan 0, panasnya ditentukan oleh Fx. Ya. Nah, andaikan di sini itu nilainya nggak berubah. Ini nilainya 0 nih. Ya. Itu seperti kalau kita mau manaskan sesuatu tapi di pinggir-pinggirnya dikasih pendingin gitu ya, supaya menjaga bahwa nilai temperaturnya nggak pernah lebih dari 0 gitu ya. Nah, kalau kita memanasi ini pada suatu T, nilainya nilai di sini adalah U X, T. Itu menyatakan temperatur eh, pada saat T. T itu bukan temperatur ya. Pada saat waktu T dan di X sama dengan sekian. Gitu ya. Nah, eh, persamaan panasnya dinyatakan dalam UT sama dengan UXX. Nah, ini mengartikan apa sih? Mengartikan apa? UT itu apa? Turunan pertama itu menyatakan apa? Turunan pertama itu menyatakan apa?
Turunan pertama itu menyatakan apa sih? Kecepatan. Benar nggak? Ya, kecepatan. Kalau turunan kedua menyatakan apa? Percepatan ya. Percepatannya. Jadi kecepatan terhadap waktu itu sebanding dengan percepatan terhadap jaraknya, ya, jarak x-nya. Nah, ini kita punya persamaan panasnya adalah UT sama dengan UXX, di mana X-nya antara 0,1 dan T-nya lebih besar 0. Nah, kita tambahkan di sini ada syarat awal, yaitu UX, 0 sama dengan Fx, dan syarat batas U0T sama dengan U1T sama dengan 0. Ya. Nah, ini biasanya kalau persamaan diferensial ini satu paket ya. Ada persamaan diferensialnya, ada syarat batas, ada syarat awal. Ya. Nah, di mana Fx-nya fungsi yang diberikan, yang jelas F-nya itu kontinu. Ya, F-nya kontinu. Ya. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan dua metode. Di awal kita sudah membahas itu ya, yaitu secara analitik dan secara numerik. Nah, untuk persamaan diferensial secara analitik, maka kita akan gunakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Ya. Nah, tahapan yang pertama, ini persamaan yang, solusi yang analitik, ya. Kita misalkan keluarga solusinya adalah UK X, T. Ya. Di mana UK itu adalah XK kali TK. Nah, kenapa X kali T? Kenapa X kali T? Ya, secara umum pasti pasti fungsi dalam X kali fungsi dalam T gitu ya. Ya, kita bisa nyatakan seperti itu. Nah, kalau di UK itu sama dengan XK kali TK, maka kombinasi linear juga merupakan solusi. Mengapa? Kalau saya punya keluarga solusi UK, maka kombinasi linearnya juga merupakan solusi. Mengapa? Fahar? Mengapa kombinasi linearnya merupakan solusi? Ada yang tahu mengapa? Karena yang ini, persamaan diferensialnya ini adalah operator linear. Kalau saya bentuk L, U sama dengan UT min UXX, ini adalah operator linear. Ya. Karena dia merupakan operator linear, kalau F dan G-nya itu solusi dari PD yang ini, maka alfa F ditambah beta G juga merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya. Jadi di sini kalau kita punya keluarga ini, ya itu solusi, maka kombinasi linear yang mana? Nih kombinasi linear, ya. Maka kombinasi linearnya juga merupakan solusi. Ya. Jadi, ini
yang pertama. Kita harus cari ini, ya. Yang berikutnya ditentukan apa? Ini CK. Bagaimana kita memperoleh CK? Kalau kita sudah dapat ini, masukkan syarat awal, syarat batas, ya. Syarat awal dan syarat batas untuk mendapatkan CK, ya. Jadi di sini ada initial condition, ya, untuk memperoleh CK nih. Kalau CK-nya sudah dapat, ya sudah langsung kita punya solusinya ini, gitu, ya. Nah, dari sini setelah itu kita harus verifikasi. Verifikasinya bagaimana? Verifikasinya kalau sudah ketemu U, apakah U-nya memenuhi persamaan diferensial yang pertama? Apakah memenuhi syarat batas? Apakah memenuhi syarat awal? Ini cek semua nih, ya, dicek. Jadi tidak selesai mengerjakan, oh jawabannya ini, ya solusi PD-nya ini. Tetapi Anda harus cek kembali apakah solusi yang Anda peroleh tadi merupakan memenuhi persamaan diferensial, memenuhi syarat batas, dan memenuhi syarat awal. Oke, kita akan melakukan ini ya. Bentar. Saya stop share dulu. Bentar. Kita akan melakukan proses perhitungan untuk Oke, saya buka Jamboard dulu ya. Oke, oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke ya, kita akan coba menyelesaikan persamaan diferensial ini, persamaan panas ini. Yang kita punya PD-nya adalah UT sama dengan UXX. Ya. Kemudian U 0, T sama dengan U 1, T sama dengan 0. Dan U X, 0 sama dengan Fx. Ya. Nah, dari sini kita misalkan step 1, kita misalkan U, K, X, T. Ini bentar.
Jadi ini tadi adalah solusi dari PDP yang pertama. Ya, kalau solusi dari PDP, maka kita akan punya U K saya turunkan terhadap X akan sama dengan turunan 2 kali. Ini. Terhadap X 2 kali. Ini tadi U itu adalah X kali T, maka diturunkan parsial terhadap T, yang diturunkan adalah T-nya. X tetap. Sama dengan ini kalau Anda perhatikan, ini hanya bergantung terhadap T. Yang ini hanya bergantung terhadap X. Ya. Ini variabel T, ini variabel X. Karena ini sama, maka haruslah ini suatu konstanta, katakanlah alfa. Gitu ya. Nah, sehingga karena ini suatu konstanta, kita punya 2, ya, yaitu ini T aksen T per T. T sama dengan alfa, jadi T aksen T per dan X per Nah, mana yang harus kita selesaikan dulu? Yang kita selesaikan dulu adalah yang ada syarat awalnya, ya. Karena kita nanti bergantung terhadap nilai lambda. Apakah untuk lambda yang positif, negatif ini berubah, gitu ya, berbeda. Nah, kita punya syaratnya tadi adalah U. Nih, kita punya syarat yang kedua, U 0, T sama dengan U 1, T. Ya. Jadi kita punya U0, U0, T sama dengan U, ya ada K, 1, T sama dengan 0. Jadi ini ada X, K kali T sama dengan 0. Sorry, ini X-nya X-nya 0. Nah, ini kan nilainya yang mengakibatkan dia 0, ini kan semua. Kalau semuanya nilainya 0, nah nanti solusinya jadinya 0, trivial. Terlalu trivial. Makanya ini yang harus 0 adalah XK di titik 0 sama dengan 0. Jadi ini menjadi syarat awal ya. Dari sini kita punya XK di titik 1 kali T K di T sama dengan 0. Jadi yang harusnya sama dengan 0 adalah yang ini. Ya. Ini mengakibatkan XK 1 sama dengan 0. Ya. Kita punya syarat ini. Nah,
karena yang syarat awalnya itu pada X, maka yang kita selesaikan adalah yang nomor 2 dulu. Ya. Kita punya PD-nya adalah X double aksen min lambda X K sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan persamaan karakteristik, saya punya R kuadrat min lambda sama dengan 0. Ya, ini bergantung terhadap lambdanya. Positif, maka ini akar-akarnya adalah akar real. Kalau lambdanya sama dengan 0, maka kita punya R sama dengan 0. Kalau lambdanya, sorry, ini yang salah. Ini kalau lambdanya negatif, maka kita punya akar real. Kalau lambdanya oh iya benar. Kalau lambdanya positif, kita punya akar real. Kalau lambdanya negatif, maka kita punya akar imajiner. Nah, sekarang kita tetapkan dulu. Jika lambdanya positif, kita bisa misalkan lambdanya sama dengan pi gitu ya, atau K kali pi kuadrat gitu. Sehingga kita punya R kuadrat min lambda sama dengan 0. Ini berakibat R kuadrat min pi K kuadrat sama dengan 0. Jadi kita punya, langsung aja ya. R-nya adalah R sama dengan pi K dan R sama dengan min. Sehingga solusi PD-nya kita punya X K C1E pangkat K X ditambah ya. Nah, sekarang kita masukkan syarat awalnya tadi. Kita punya X K0 sama dengan berarti C1 ditambah C2. Ya. XK 1 kita punya C1 pangkat KP ditambah C2 pangkat min KP sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini, kan kita mau cari C1, C2, ya. Nah, cari C1, C2, kita lihat determinan dari sama dengan ini pangkat min KP min pangkat KP. Dan ini tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, maka solusinya trivial. Jadi C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Ya. Kalau dia 0, artinya apa? Kalau dia 0, artinya ya solusinya 0. Solusinya trivial, jadi nggak menarik. Gitu. Ya. Solusi trivial.
Nah, sekarang kalau saya gunakan lambda itu sama dengan 0, maka kita punya R kuadrat sama dengan 0. Ya. R kuadrat sama dengan 0, maka solusinya apa? U X kok U. Kan kita lagi ngomongin X ya. X-nya apa? X-nya adalah X-nya apa? Ya. Kita masukkan syarat awalnya. XK 0 sama dengan C1 sama dengan 0. Nah, sekarang XK 1 sama dengan C2 sama dengan 0. Ini sama-sama trivial. Solusi trivial. Ya, U-nya sama dengan 0, nggak menarik ya. Nah, sekarang untuk kasus lambda sama dengan ini tadi, kasus yang pertama, lambda positif. Sekarang lambda yang negatif. Ya. Lambda negatif. Kita misalkan lambda sama dengan min K pi kuadrat. Sehingga persamaan diferensialnya kita punya X double absen min plus K kok per PD ini. Persamaan karakteristiknya. R kuadrat plus K. Nah, kita punya solusinya imajiner. Ya. Jadi, PD-nya X K, X sama dengan C1 sin X plus C2 tapi X. Cos pi X. Ya. Nah, sekarang kita punya X K 0. Pada saat X-nya sama dengan 0, maka nilai sin-nya adalah 0. Jadi ininya 0, tinggal C2. Yang ini 1 sama dengan 0. Ya. C2-nya 0. Sekarang kita lihat C1. XK berarti ini tinggal C1 sin X sama dengan sin KP. Sama dengan 0. Ya. Nah, ini selalu bernilai 0. Maka C1-nya C1-nya apa saja? Jadi solusinya adalah XK itu sama dengan C1 sin K pi X. Nah, kita dapatkan dengan lambdanya kurang dari 0. Nah, karena di sini kita gunakan lambda kurang dari 0, maka untuk T kita gunakan
eh, T aksen, T min lambda. Kita juga gunakan lambda yang sama. Karena di sini lambda tadi dari persamaan ini kan memberikan nilai lambda yang sama, baik untuk solusi yang persamaan diferensial yang T maupun yang X. Jadi lambdanya ini sama. Ya. Sehingga ketika di sini kita sudah ketemu lambda, lambdanya mana yang memenuhi, maka kita akan gunakan untuk persamaan diferensial yang pertama. Ya. Kita dapatkan lambdanya itu adalah min Kp kuadrat. Jadi ini persamaan karakteristiknya adalah R dikurangi Kp plus Kp kuadrat. Ya. Jadi R sama dengan plus minus Kp kuadrat. Kok plus minus? Nggak ada plus minus ya. Minus. Ya. Karena R-nya sama dengan minus Kp kuadrat, kita peroleh solusinya apa? T sama dengan C E pangkat min Kp kuadrat T. Jadi kita punya OK itu sama dengan tadi ada C1 ya. Ini ada C1 sin Kpx. Yang ini T2 TK ini sama dengan ini. Berarti saya pakai C saja. E pangkat min Kp kuadrat T kali sin Kpx. X, T itu adalah kombinasi linear dari ya. Ini saya pakai AK, U, K, X, T. Sehingga U, X, T-nya sama dengan sigma tadi, AK, UK, X, T-nya kita rubah yang ini. Ya, karena ini konstantanya biar melebur dengan konstanta yang A, pangkat min. Nah, setelah ini baru kita akan cari AK-nya. AK-nya diperoleh, saya mungkin langsung sini ya. Nah, ini sudah dapat UK-nya.
Jadi kita punya UX, 0 itu adalah sigma maka ketika T-nya sama dengan 0 ini maka 1 sin K dx ya. Jadi ini fx sama dengan sigma AK sin K dx ya. Sekarang bagaimana menentukan CK-nya? Menentukan AK-nya. Ya, Anda bisa menyatakan F dalam deret Lorentz sehingga menyamakan AK-nya. AK-nya berapa saja gitu ya. Atau dari sini sebagai contoh nih ya, ketika fx-nya sudah diperoleh 3, sin px ditambah 5 sin ini. Dan A1 dengan A4-nya dapat. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? AK-nya diperoleh dari ini bentuk F ya. Nah, sekarang kalau bentuk F-nya itu tidak dalam deret sinus.